Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya di sini Wahyudi. Kali ini saya ingin mengajak belajar bersama atau berbagi ilmu mengenai tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian filsafat. Akan tetapi di sini akan saya bahas lagi untuk sekedar mengingat kembali pengertian filsafat itu. Oke. Pengertian filsafat dalam bahasa Arab yaitu berupa kata falsafah. Dalam bahasa Yunaninya yaitu adalah filosofia. Nah, filosofia di sini berasal dari dua kata atau kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu philos dan sophia. Kata philos berarti cinta, love atau sahabat. Dan sophia berarti kebijaksanaan, wisdom, kearifan, dan pengetahuan. Ini pengertian filsafat secara etimologi. Kemudian pengertian filsafat secara terminologi itu terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu sendiri. Sebagai berikut, yang pertama, upaya spekulatif rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Dan yang kedua, upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. Kemudian yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya seperti sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, serta nilainya. Dan yang keempat, penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 5, pengertian daripada filsafat pendidikan filsafat yaitu disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Itu pengertian filsafat secara terminologi. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dan tentunya yang berlandaskan atas nilai-nilai Islam dan juga yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pengertian daripada pendidikan agama Islam. Kemudian selanjutnya itu ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam. Apa ruang lingkup daripada filsafat pendidikan Islam? Yaitu di sini ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam yaitu mengkaji masalah-masalah yang terdapat dalam dunia pendidikan apa saja. Nah, oke. Di sini ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam yang pertama, permasalahan tentang tujuan daripada pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Maksudnya yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi yang berlandasan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu permasalahan guru. Guru di sini maksudnya adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk hamba Allah di bumi atau bisa sebagai khalifah. Nah, itu. Oke, kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu masalah tentang kurikulum. Kurikulum di sini maksudnya adalah perangkat mata pelajaran yang diprogram pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan.
Jadi semua perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang akan diberikan oleh lembaga atau ditawarkan oleh sebuah lembaga yang akan diterapkan kepada peserta didik atau diberikan kepada peserta didik pada suatu periode jenjang pendidikan di situ. Oke, selanjutnya ruang lingkup yang selanjutnya yaitu mengenai tentang metode. Metode di sini maksudnya adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Oke, dan yang terakhir ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam yaitu mengenai tentang lingkungan. Sini lingkungan maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, khususnya kepada peserta didik kita. Nah, itulah daripada ruang lingkup kajian daripada filsafat pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, mulai dari tujuan pendidikan, kemudian metode, ruang lingkup, guru, itu dan lingkungan itu adalah akan masuk dalam kajian ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam. Oke, untuk hari ini terima kasih. Semoga kita memahami apa pengertian filsafat tadi, kemudian pengertian daripada pendidikan agama Islam tadi, kemudian ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam yang dikaji dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam itu tujuan pendidikan, guru, kurikulum, metode, lingkungan itu yang akan menjadi ruang lingkup kajian daripada filsafat pendidikan agama Islam. Dan lebih intinya yaitu dalam filsafat pendidikan agama Islam itu mengkaji semua yang berhubungan dengan aspek-aspek tentang pendidikan agama Islam secara universal di situ. Maka dari itu sebagai orang atau yang berperan dalam dunia pendidikan, kita harus memahami aspek-aspek yang ada dalam filsafat pendidikan agama Islam maupun aspek-aspek yang ada dalam ruang lingkup pendidikan gitu, yang mencakup 5 ruang atau aspek tersebut ini mengenai tujuan, guru, kurikulum, metode, lingkungan. Itu kita harus memahaminya. Agar apa? Agar tujuan yang akan dicapai oleh suatu pendidikan, yang diharapkan oleh suatu pendidikan itu tercapai, ya kan? Dari beberapa ruang lingkup atau aspek yang ada dalam filsafat pendidikan agama Islam di sini. Ya kan? Karena apa? Karena tujuan pendidikan itu berkaitan dengan guru. Guru akan mengtransportasi atau mengirim message, ya kan, kepada peserta didik mengenai tujuan pendidikan itu, tujuan daripada pendidikan yang ada di lembaga itu. Kemudian dengan cara gimana? Dengan cara menggunakan alat. Alatnya apa? Yaitu tentang kurikulum. Alat kurikulum yang akan digunakan. Kemudian kurikulum yang akan digunakan dengan menggunakan kurikulum yang digunakan itu perlu yang namanya metode. Nah, ini metodenya, bagaimana cara menyampaikan kurikulum yang akan ditawarkan oleh sebuah lembaga itu atau yang menjadi tujuan pendidikan itu. Kemudian ngomong yang terakhir, lingkungan. Nah, ini adalah lingkungan yang sangat penting sekali. Karena apa? Lingkungan yang akan mempengaruhi daripada hasil proses daripada KBM, kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan di situ. Oke, terima kasih dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi